Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode uji Jarque-Bera di Microsoft Excel. Misalkan di sini saya memiliki data terkait pengamatan banyaknya jumlah sel aerob dengan masing-masing pengamatan sebanyak 10. Di pengamatan pertama di sini terlihat ada 200 jumlah sel aerob, yang kedua ada 440, yang ketiga ada 220, yang keempat ada 1100, ada 5 ada yang kelima ada 80, yang 6 ada 55, yang 7 ada 60, yang ke-8 ada 1700, yang ke-9 ini ada 100, dan yang ke-10 ini ada 200. Di sini untuk langkah-langkah dalam kita menggunakan metode uji Jarque-Bera dalam uji normalitas ini, pertama mudahnya kita membuat suatu tabel perhitungan, ya. Yaitu di sini ada parameter banyaknya sampel, kita simbolkan dengan n, squareness itu s, kurtosis k, chi-square hitung seperti ini, kemudian p-value, kemudian alpha, dan juga keputusan. Di sini untuk squareness di sini sebelumnya itu adalah nilai kemencengan distribusi pada data yang kita kumpulkan, kemudian kurtosis itu adalah nilai keruncingan dari data yang kita kumpulkan. Jadi di sini yang dimaksud dengan keruncingan itu adalah koefisien keruncingan distribusi datanya. Begitupun dengan squareness ini ada koefisien kemencengan dari distribusi datanya. Dan di sini ada rumus Excel yang sudah saya tampilkan. Ini sama dengan count B2 sampai B11 itu adalah dari B2 sampai B11. Maksudnya itu adalah count di sini adalah menghitung banyaknya sel yang terisi dari B2 sampai B11. Adapun nggak cuma sampai B11, bisa juga tergantung sampai banyaknya sel data yang sudah terisi di sini. Bisa saja lebih, bisa saja kurang. Begitupun untuk square ini sama dengan square B2 sampai titik 2 B11 itu menunjukkan kita ingin menghitung koefisien squareness dari B2 sampai B11. Kalau put B2 sampai B11 seperti ini itu menghitung nilai koefisien kurtosis dari B2 sampai B11. Kemudian di sini chi-square hitung dia dirumuskan dengan E3. E3 itu adalah nilai dari si banyaknya sampel. Kemudian dalam kurung 2 kali E4 kuadrat, berarti squareness dikuadratkan dibagi dengan 6, kemudian tutup kurung ditambah lagi buka kurung E5. E5 itu berarti nilai kurtosisnya dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 24, tutup kurung 2 kali. Nilai ini chi-square rumus ini berpatokan dengan rumus ini. Jadi E3 ini maksudnya itu ada banyaknya n, kemudian E4 itu adalah nilai squareness, kemudian dikuadratkan dibagi dengan 6, kemudian ditambahkan dengan E52, berarti maksudnya itu adalah nilai k kuadrat ini, dan E24 itu adalah nilai yang di sini. Ini adalah nilai E24 ya. Jadi nilai chi-square hitung yang dimaksud di sini adalah yang rumusnya tertampil seperti ini. P-value ini dirumuskan dengan chi-dis E6,2. Maksudnya itu adalah nilai chi-square hitung yang sudah kita dapatkan, kemudian dengan derajat bebasnya sebesar 2, maka kita sudah dapat nilai p-value yang kita inginkan di sini. Kemudian alpha, ini alpha bisa kita gunakan 0,05, 0,1 ataupun 0,01 tergantung kasus yang kita inginkan. Yang penting adalah asumsi normalitas terpenuhi. Untuk keputusan ini kita tuliskan rumusnya seperti ini. Itu if di sini E7 kurang dari E8, di sini data tidak berdistribusi normal, dan di sininya data tidak berdistribusi normal. Maksudnya adalah kita menggunakan fungsi if untuk membuat keputusan. Jika nilai E7 berarti E7 itu adalah nilai p-value-nya kurang dari E8, berarti artinya itu data tidak berdistribusi normal. Sementara kalau misalnya datanya ternyata lebih dari p-value-nya lebih dari alpha, berarti data distribusi normal. Ini sama halnya dengan kita membuat keputusan dari kemudian hipotesis menggunakan nilai peluang. Jadi kalau misalnya kita berpatokan dengan nilai peluang, artinya itu adalah jika nilai p-value-nya kurang dari alpha, itu sebenarnya data tidak normal.
atau bisa kita katakan ini merupakan nilai tolak H0. Namun kalau p-value-nya lebih dari sama dengan alfa, berarti dia normal. Dalam artian ini sama aja dengan kita melakukan terima H0. Sama halnya di sini kalau kita tuliskan hipotesis, H0 di sini dia merujuk kepada datanya itu normal. Sementara kalau untuk H1 itu datanya tidak normal. Selanjutnya kita akan mencoba praktek bagaimana caranya kita menghitung uji normalitas dengan metode jangkau jaraknya. Di sini banyak sampel ini dirumuskan sama dengan B2 sampai B11. Jadi di sini kita tuliskan sama dengan COUNT. Untuk kita hitung berapa banyak sel yang ada pada datanya. Kita blok saja, kita klik kiri, kita tahan seperti ini, kemudian tutup kurung sama dengan kita dapat 10. Squeness berarti sama dengan SKEW, buka kurung, kemudian klik kiri, kemudian kita tahan, kita blok ke bawah, kurung, kemudian di enter. Kemudian juga untuk kurtosis juga sama dengan KURT, buka kurung, kita blok data yang ada, ini kita uji normalitas, kemudian tutup kurung, enter. Untuk chi-square kita ikuti rumusnya ya, karena ini kalau kita rumusnya di sini n dikali dalam kurung s kuadrat dibagi 6 ditambahkan kuadrat dibagi 54. Berarti sama dengan di sininya n, berarti kita klik yang E3 ini, kemudian tanda bintang. Nah, karena di sininya tanda kurung dan ini ada pecahan, berarti kita buka kurungnya 2 kali, 1, 2, kemudian nilai S, kemudian pangkat itu kita tekan shift, kemudian angka 6, kemudian angka 2, kemudian tanda per atau bagi atau tanda atau di sininya 6, kemudian tutup kurung, ditambah dengan buka kurung, nilai kurtosisnya kita klik, kemudian tanda shift 6, kemudian 2, kemudian tanda bagi, kemudian 24, kemudian tutup kurung, kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan sama dengan, atau kita tekan tombol enter sama dengan itu di paling depan sebenarnya kalau di X. Kita sudah dapat nilai chi-square hitungnya 9,283. Sekarang kita hitung nilai p-value-nya dengan cara kita tekan sama dengan, kemudian kita tekan tombol CHI DIST, kemudian buka kurung, kemudian kita tekan yang N6, kemudian koma di sininya 2, kemudian tutup kurung, kemudian enter. Maka di sini kita sudah dapat 0,010. Kemudian di sini alfa, di sini kita ketik sesuai dengan keinginan kita. Mau 0,05, 0,01, apa 0,10. Sebenarnya kita untuk uji normalitas dalam contoh nanti kita gunakan 0,05. Nah, kemudian kita tuliskan keputusannya apakah data distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Itu kita tidak tekan sama dengan if, buka kurung, kita tekan tadi p-value kurang dari alpha seperti ini ya, yang saya sudah tuliskan, berarti p-value kurang dari alpha, alphanya berarti di L8 di sini, maka kita tuliskan penghubungnya tergantung di keyboard kalian di sini apakah koma atau titik koma. Kalau di saya koma, cuman ada beberapa komputer mungkin penulisannya ini jadi titik koma. Kemudian di sini value if true, berarti kalau misalnya nilainya terpenuhi, berarti seperti sudah saya tuliskan itu tidak normal. Jadi saya tuliskan data tidak berdistribusi, data tidak berdistribusi normal.
kemudian tanda kutip lagi. Kalau kita ingin menghubungkannya, kalau isinya kalimat tanda kutip ya, jangan lupa. Kemudian kita hubungkan dengan operator penghubung di fungsinya, apakah koma atau titik koma, kalau bisa koma. Kemudian kalau misalnya tidak terpenuhi nilainya, berarti kan p-value lebih besar atau sama dengan alpha, berarti dia normal. Jadi kita ingin menuliskan kalimat normal dengan kita tekan tombol, tekan shift, kemudian tanda ketik. Kita tulis data berdistribusi normal. Berdistribusi normal. Kutip 2, kemudian kurung, kemudian tekan enter. Nah, maka di sini kita sudah dapat kesimpulan data tidak berdistribusi normal. Kenapa? Karena kita lihat di sini p-value-nya 0,010, alpha-nya 0,05. Sudah jelas nilai p-value lebih kecil dari alpha, sehingga kita simpulkan bahwa data jumlah sel aerob di sini dia tidak berdistribusi normal, sehingga kita harus melakukan suatu penanggulangan supaya kita bisa menggunakan metode statistika parametrik untuk tahapan berikutnya. Demikian cara-cara kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan uji jarak Webera di Microsoft Excel.